Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat-Nya lah sehingga tugas kami ini dapat selesai dengan baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang aturan untuk menentukan turunan. Namun sebelum kami menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvitra SPD MPD selaku dosen yang mengampu mata kuliah kalkulus diferensial di kelas PSM 22B Universitas Negeri Medan yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun kami dari kelompok C beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Andika Pratama Semarmata, yang kedua Alio Hutaperi Siboro, yang ketiga Cutasya Adifa, yang keempat Natalia Anggriani Simanjuntak, yang kelima Taing Febriani Simbolon, dan yang keenam adalah Anisya Aini Nasution. Pertama, saya akan memberikan definisi tentang materi yang akan kami jelaskan, yaitu turunan fungsi f. Turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurang fx per h di mana h mendekati 0. Rumus ini dapat berlaku asalkan limit ini ada. Dalam definisi turunan terdapat beberapa notasi. Yang pertama, f aksen x, yang kedua y aksen, yang ketiga dxy, yang keempat d per dx dikali fx, dan yang kelima adalah dy per dx. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Apa saja sih aturan pada turunan? 1. Aturan turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k konstanta, maka f aksen x sama dengan 0, atau d per dx k sama dengan 0. Bukti, f aksen x sama dengan limit h menuju x, fh kurang fx per h kurang x, sama dengan limit h menuju x, k kurang k per h kurang x, sama dengan limit h menuju x, 0 per h kurang x, sama dengan limit h menuju x 0. F aksen x sama dengan 0. Contoh, 1. Carilah turunan dari fx sama dengan 10. Penyelesaian, f aksen x sama dengan limit h menuju x, fh kurang fx per h kurang x, sama dengan limit h menuju x 10 kurang 10 per h kurang x, sama dengan limit h menuju x 0 per h kurang x. F aksen x sama dengan 0. Aturan yang kedua yaitu aturan turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, atau d dx x sama dengan 1. Buktinya kita dapatkan seperti yang di bawah ini, limit di mana h menuju x, h kurang x per h kurang x, f aksen x sama dengan limit di mana h menuju x, fh kurang fx per h kurang x. Baik, selanjutnya yaitu aturan yang ketiga, aturan turunan fungsi berpangkat. Jika n adalah bilangan real, maka kita dapatkan rumusnya seperti ini. D dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Untuk semua x dengan x pangkat n dan nx pangkat n kurang 1 terdefinisi. Di sini kita ada satu contoh soal, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Carilah turunan dari fungsi tersebut. Tadi kita sudah ketahui bahwa rumus turunan yaitu d dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Jadi penyelesaiannya seperti ini. F aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1 sama dengan n-nya kita ketahui yaitu 2. Jadi 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2x. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 yaitu 2x.
Aturan untuk menentukan turunan yang keempat yaitu aturan kelipatan konstanta. Jika fx sama dengan kfx dengan k adalah konstanta dan f adalah fungsi yang terdiferensialkan, maka f absen x sama dengan kf absen x. Fx sama dengan kfx menuju f absen x sama dengan kf absen x. Contoh, carilah turunan dari fx sama dengan 10x pangkat 2. Penyelesaian, fx sama dengan kfx, fx sama dengan 10x pangkat 2. F absen x sama dengan kf absen x. F absen x sama dengan 10 dikali 2x. F absen x sama dengan 20x. Aturan yang kelima yaitu aturan turunan jumlah dan selisih fungsi. Misalkan fungsi f dan g terdiferensialkan pada selang, maka kita menggunakan aturan yang kelima titik 1, yaitu f ditambah g absen x sama dengan f absen x ditambah g absen x. Contoh, carilah turunan dari 5x pangkat 2 ditambah 7x dan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5. Penyelesaian menggunakan aturan 5.1. dx dikali 5x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan dx dikali 5x pangkat 2 ditambah dx dikali 7x sama dengan 10x ditambah 7. Kita juga bisa menggunakan aturan yang kelima titik 2, yaitu f dikurang g absen x sama dengan f absen x dikurang g absen x. Aturan yang kelima titik 2 menjadi dx dikali 4x di pangkat 6 kurang 3x pangkat 5 sama dengan dx dikali 4x pangkat 6 dikurang dx dikali 3x pangkat 5 sama dengan 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4. Aturan pencarian turunan yang keenam yaitu aturan hasil kali fungsi. Jika U dan V adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, misalkan fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x, atau d per dx fx sama dengan vx dikalikan d per dx dari ux ditambah ux dikalikan dengan d per dx dari vx. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 5 dikalikan 3x pangkat 2. Penyelesaiannya dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu diketahui ux-nya sama dengan 2x pangkat 5, maka u aksen x sama dengan 10x pangkat 4. Vx sama dengan 3x pangkat 2, maka v aksen x sama dengan 6x. F aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikalikan v aksen x sama dengan 10x pangkat 4 dikalikan dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 5 dikalikan 6x, maka 30x pangkat 4 tambah 2 ditambah 12x pangkat 5 tambah 1, maka 30x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 6 sama dengan turunan dari fx sama dengan 42x pangkat 6. Itu adalah cara yang pertama. Nah, yang cara kedua yaitu fx-nya sama dengan 2x pangkat 5 dikali 3x pangkat 2. Maka fx-nya itu sama dengan 2 kali 3x pangkat 5 ditambah 2. Fx sama dengan 6x pangkat 7. Jadi, rumus turunan dari fx sama dengan n dikali k dikali x pangkat n dikurang 1. Maka f aksen x sama dengan 7 kali 6x pangkat 7 dikurang 1. Maka turunan dari fx sama dengan 42x pangkat 6. Dari cara 1 maupun cara 2 hasilnya akan tetap sama selama proses penyelesaiannya benar. Aturan yang ketujuh yaitu aturan turunan hasil bagi fungsi. Jika fx sama dengan ux per vx dengan f, u, dan v adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan serta vx tidak boleh sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Contohnya, tentukan turunan dari min 3x pangkat 3 tambah 5 dibagi 2x. Penyelesaiannya, dari soal kita dapat mengelompokkan u dan v, di mana u-nya yaitu min 3x ditambah 5. Dari u kita bisa mendapatkan u aksen atau turunan dari u, yaitu
min 9x kuadrat. Bagaimana cara mencari turunannya sudah dibahas di aturan sebelumnya. Selanjutnya V-nya. V-nya yaitu 2x. Dan V aksen atau turunan V yaitu 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yaitu F aksen X sama dengan U aksen dikali V kurang U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Diperoleh yaitu F aksen X sama dengan min X kuadrat dikali 2X dikurang min 3X tambah 5 dikali 2 dibagi dengan 2X kuadrat. Dihasilkan min 18X pangkat 3 dikurang min 6X pangkat 3 ditambah 10 per 4X kuadrat. Menghasilkan min 18X pangkat 3 tambah 6X pangkat 3 kurang 10 per 4X kuadrat. Sama dengan min 12X pangkat 3 dikurang 10 per 4X kuadrat. Jadi, turunan dari min 3X pangkat 3 tambah 5 per 2X adalah minus 12X pangkat 3 dikurang 10 per 4X pangkat 2. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian, sampai jumpa kembali.